Diketahui persegi panjang ABCD dengan koordinat kartesius AB di sumbu X. Berarti kita coba gambar langsung ya supaya paham. Sumbu X ada A dan B. Kemudian D di sumbu Y. Kemudian C di kuadran 1. Bentuk persegi panjang berarti harus seperti ini. A-nya di situ, D-nya di sini, C-nya di sini. Kira-kira seperti ini. Maka A adalah 0,0 ya. Jadi kita bisa pastikan A harus 0,0. B-nya misalnya ini, karena di sumbu X, anggaplah angka di B itu adalah X. Maka X, 0. Terus C-nya anggaplah di situ Y. 0,y, D-nya ya. C di kuadran 1. Kuadran 1 ini ya, pertemuan kuadran 1 kan ini 2, 3, 4 ya. Jadi pertemuan antara X dan Y itu adalah nilai dari C. C adalah X, Y. Ya, ini kira-kira gambarannya. Kemudian ada rotasi sebanyak 4 macam. Yang pertama pusat C, yang kedua pusat A, pusat C lagi, pusat A lagi bergantian. Kemudian 90 derajat itu berlawanan jarum jam. Arahnya rotasinya begini. Kalau negatif berarti searah jarum jam seperti ini. Ya, jadi kita akan cek rotasinya bagaimana nanti. Ini berulang 1 2 3 4 sebanyak 4 kali ya. Terus terakhirnya cuma 1 2 3. Nanti diperoleh koordinat A-nya 38,47. Jadi kita mau tentukan berapa keliling dari persegi panjang tersebut. Jadi kalau rotasi tidak menyebabkan ukuran bangunnya berubah, cuma berpindah tempat. Jadi kita cukup menemukan nilai X dan Y. Untuk menemukan keliling nanti sisa X tambah Y, terus kita kali 2, maka kita akan dapat kelilingnya ya. Nah sekarang bagaimana cara kita menemukan X dan Y jika diketahui hasil dari rotasinya 38 dan 47 ya. Jadi ketika tadi disebut pusat rotasi ada yang C, ada yang A ya. Ketika gambarnya misalnya seperti ini, A, B, C, D, pusat rotasinya di C, maka C ini tetap. Yang berubah adalah A, B dengan D ya. Tergantung kalau searah jarum jam, maka nanti posisinya ya 90 derajat seperti ini misalnya. Maka nanti B-nya di sini, terus A-nya di sini, C-nya di sini. Nah, jadi perputarannya ini kalau searah jarum jam atau min 90. Kalau berlawanan jarum jam berarti nanti kira-kira bangunnya di sini. Ya, jadi intinya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas dulu rotasi itu bagaimana ya. Ya, kalau menggunakan konsep di SMA ini pakai rumus sinus dan kosinus. Nah, kalau di SMP karena belum terlalu diajarkan tentang sinus kosinus, bagaimana kita mengetahui rotasi ya. Jadi rotasi ini saya coba jelaskan simpelnya. Misalnya ya, ada sebuah titik di sini, misalnya titik M,N. Ketika dia dirotasi 90 derajat negatif ya, berarti searah. Ini kalau negatif searah, kalau positif berlawanan jarum jam ya, berarti dia rotasinya ke sini. Maka yang terjadi nanti M,N akan kita balik jadi N,M. Kemudian karena ini perubahan posisi sebelumnya X positif ya, Y positif, maka sekarang yang di belakang yang jadi negatif.
Jadi yang di belakang nanti berubah jadi min M. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau dirotasi lagi, ya nanti di sini akan berubah dibalik ya, min M, N, kemudian yang di belakang dikali min 1. Nah, selanjutnya lagi seperti itu, diputar, kemudian yang di belakang dikali min 1. Nah, kemudian ditukar lagi M dengan N kembali ke posisi semula. Jadi intinya kalau rotasi min 90, dibalik dulu, kemudian yang di belakang atau yang Y-nya dikali min 1. Seperti itu modelnya ya. Jadi saya juga tidak hafal, tetapi setiap kali akan melakukan rotasi saya ingat cara menghafalnya seperti ini. Nah, ketika rotasi 90 derajat yang positif berarti ya, yang berlawanan, berarti diingat saja posisi kuadrannya ya. Kalau di sini M, N nanti akan bertukar ya. Setiap melakukan rotasi dia ditukar N, M. Tetapi yang negatif adalah N. Ya, berarti lawan yang tadi, ini X-nya yang berubah. Ya, karena perpindahan posisi. Sebelumnya di sini misalnya 1,2, karena di kuadran 2 sekarang jadi min 2,1. Kira-kira modelnya seperti itu. Nah, ini kalau pusat rotasinya 0,0 ya. Pusat 0,0. Nah, di soal ini pusat rotasinya bukan 0,0. Jadi bagaimana caranya kalau pusat rotasi bukan 0,0 ya? Misalnya ini 1,1, terus kita diminta rotasikan titik misalnya 5,4 dengan pusat rotasi 1,1. Jadi caranya pusat rotasinya kita geser ke 0,0. Jadi ini dikurangi 1, dikurangi 1. Nah, ini juga ikut bergeser. Dikurangi 1, dikurangi 1. Nah, setelah itu baru dirotasi seperti biasa yang tadi. Habis itu dikembalikan nanti ditambah 1, ditambah 1. Jadi dikurangi dulu ke pusat rotasi, baru dirotasikan, habis itu ditambah kembali ya. Jadi kalau seperti ini misalnya ini diminta rotasi 90, berarti berlawanan jarum jam, maka kita bisa temukan hasil rotasi 5,4 ya. Kita coba, kita kurangkan dulu. Jadi awalnya 5,4 dengan rotasi 90 berarti berlawanan. Nah, pusatnya 1,1 ya. Jadi kita kurangkan dulu 1,1 ke 5,4 jadinya 4,3. Ini langkah pertama. Setelah itu rotasi 90 kan dibalik ya, jadi 3,4. Ini dibalik. Setelah itu berlawanan, ingat X-nya yang dikali min 1. Inilah hasil rotasinya. Terus ditambahkan kembali, tadi kan di awal dikurangi 1,1, ini ditambah lagi dengan 1,1 jadi min 2,5. Nah, inilah hasil rotasinya, min 2,5. Jadi kira-kira ya disinilah rotasinya, hasil rotasinya 90 derajat ya. Jadi sekali lagi, untuk pusat bukan 0,0 kita kurangkan dulu, habis itu kita rotasi biasa baru ditambahkan kembali. Kalau di SMA pakai rumus sinus dan kosinus sih, cuma lebih baik untuk sementara kita tidak pakai dulu ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita cek dulu, berarti untuk dua titik saja, yaitu titik A dengan C. Kita melangkah ke rotasi yang pertama. Berarti kalau C yang jadi pusat, berarti C yang tetap. C tadi ini ya, C nya tetap. Kemudian C nya X, Y tadi ya, X, Y tetap.
berarti yang akan berubah adalah A 0,0, dimana pusat rotasinya adalah C dengan min 90, berarti dia searah ya. Jadi kalau minus searah ya, kalau plus berlawanan. Jadi searah jarum jam dengan pusat X, Y. Jadi sesuai langkah tadi kita kurangkan dulu ini terhadap pusat rotasi. Jadi kita kurangkan 0,0 ke X, Y. Jadi 0 kurang X, kemudian 0 kurang Y. Jadinya min X, min Y. Seperti ini. Ya. Selanjutnya kita tukar ya depan dan belakang, kemudian karena ini searah jarum jam maka Y-nya nanti berubah tanda ya, kali min 1. Jadi min Y dengan min X, kemudian min X-nya berubah tanda jadi plus ya. Ingat itu karena searah, jadi yang di belakang yang kali min 1. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya sisa ditambah kembali dengan pusat rotasi, yaitu ditambah X dan Y. Jadi ini ditambah X, ini ditambah Y. Nah, inilah hasil rotasinya yang pertama ya. Nah, sekarang kita masuk ke rotasi yang model kedua, langkah kedua ya. Pusat A dengan 90 derajat. Kalau pusat A berarti A yang tetap. Berarti sekarang patokannya A yang kita dapat barusan ini tetap sebagai pusat rotasi ya. Jadi pusat rotasinya di A. Sekarang kita akan menggeser C, yaitu X, Y ya, yang tadi dengan rotasi 90 dia berlawanan, berarti ya 90 berlawanan ya. Kita akan buat berlawanan jarum jam. Oke, jadi langkahnya sama, kita kurangkan dulu ke pusat. Jadi X masing-masing ya. X kita kurangkan dengan min Y tambah X, kemudian Y kita kurangkan dengan X tambah Y. Nah, ini X-nya habis, jadi sisa min Y, berarti Y, koma ini Y-nya habis, berarti sisa min X, Y, min X. Nah, ini. Kemudian setelah dikurangkan, kita tukar tempat, karena ini berlawanan, berarti X-nya yang akan dikali minus ya, min X. Ini kita tukar dulu, baru dikali minus, jadi ini plus. Nah, jadi kita sisa tambah kembali dengan pusatnya, yaitu min X tambah X. Jadi ini ditambah dengan ini, maka dapat min Y tambah 2X. Min Y tambah 2X, sementara yang di belakang ditambah dengan yang di belakang, dapatnya X tambah 2Y. Nah, ini sudah selesai untuk langkah yang kedua. Ya, jadi sekarang kita sudah dapat. Sekarang rotasi yang ketiga dengan pusat C. Ya, jadi sekarang C yang tetap. Yang barusan kita dapat, ini yang tetap sebagai pusat rotasi. Berarti A yang akan berubah, yaitu A-nya tadi min Y tambah X, terus X tambah Y. Seperti ini ya, ini yang akan kita rotasikan berlawanan ya, berlawanan karena 90 derajat. Berlawanan. Nah, berarti sekarang kita kurangkan dulu. Waduh, agak ini yang dikurangkan ya. Min Y tambah X kita kurangkan dengan min Y tambah 2X.
Berarti ini jadi plus, mati, terus jadi min X jawabannya. X kurang 2X jadi min X. Terus yang di belakang X kurang X nya mati, terus Y kurang ini berarti min Y. Nah sekarang karena ini kita sisa balik min Y, min X. Terus karena berlawanan berarti yang di depan yang dikali minus ya. Oke sudah. Kemudian ditambahkan kembali ke pusatnya, jadi Y tambah min Y habis, jadi sisa 2X. Terus yang di belakang min X tambah X habis, sisa 2Y. Mantap. Jadi inilah nilainya C, ya nilainya A untuk rotasi ketiga. Nah rotasi keempat berarti sekarang A yang tetap. A 2X, 2Y tetap sebagai pusat. Kemudian C yang jadi akan kita cari min Y tambah 2X, terus X tambah 2Y. Ya sekarang kita cari. Sekarang kita lihat dulu ya. Keempat ini negatif 90 derajat, berarti searah jarum jam, searah putaran jarum jam ya. Jadi kita kurangkan dulu, min Y tambah 2X dikurang 2X, 2Y, 2X nya mati jadi min 3Y. Terus yang di belakang dikurangkan X kurang 2Y kurang 2Y berarti mati, berarti sisa X. Yang pertama tadi sisa Y, sorry. Min Y yang di belakang X. Nah, sekarang kita balik. Terus karena searah maka ya yang di belakang jadi positif, kemudian kita tambah dengan pusatnya, dapat X tambah 2X 3X, 3Y. Nah, jadi sudah dapat untuk rotasi 1 2 3 4 ternyata titik A menjadi 2X, 2Y. Sementara untuk titik C menjadi 3X, 3Y. Nah berarti ini nanti berulang untuk rotasi 1 2 3 4 selanjutnya, maka ini menjadi 4X, 4Y, dan C nya nanti jadi 5X, 5Y. Kurang lebih seperti itu modelnya. Kemudian untuk 1 2 3 4 selanjutnya A nya jadi 6X, 6Y ya polanya. Terus si C nanti jadi 7X, 7Y. Terus 1 2 3 4 selanjutnya A nya jadi 8X, 8Y. Terus C nya jadi 9X, 9Y. Jadi 1 2 3 4 nya berulang di soal sebanyak 1 2 3 4 5 kali ya, 5 kali. Jadi 1 2 3 4 yang terakhir jadi 10X, 10Y. C nya 11X, 11Y. Ya, jadi kita dapat nilai A nya ini ya, meskipun di soal rotasi untuk itu cuma sampai 3 ya, tidak sampai 4, tapi sesuai dengan yang kita kerja tadi di rotasi ketiga juga sudah dapat nilai A yang stabil ya. Di 3 dan 4 dia sama,
tetap. Maka di situ juga meskipun cuma sampai rotasi 3 tetap 10x, 10y. Nah, sisa kita samakan. Di situ di soal 38,47. Berarti 10x sama dengan 38, berarti x-nya 38 bagi 10 3,8. 10y-nya 47, berarti y-nya 4,7. Nah, tadi di awal kelilingnya ya cukup dengan ya kita cari x-nya kan ini ya. X-nya kita tambah dengan y-nya, kemudian kita kali 2 untuk dapat keliling. Jadi 2 kali x tambah y. Maka 2 kali 3,8 tambah 4,7. Jadi dapat 2 kali 8,5. Dapatlah jawaban 17 atau B. Jadi jawabannya adalah B.